Oh begitu ya, silakan cari nama tuh, 2 pelajaran lumayan. Yang pertama boleh minta anak laki-laki, boleh minta anak perempuan, silakan. Tidak ada larangan meminta anak jenis kelamin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kalau nanti anak lahir, coba tidak wajib sih memang, cuman kalau ingin mengambil sesuatu yang tersirat dalam Al-Quran, coba berikan nama. Ya, Allah mencontohkan berikan nama yang minimal di tempat itu belum pernah ada atau belum ada nama yang sama. Sehingga ada kemudahan nama. Sehingga nanti kalau masuk sekolah tengah beres nama kesalahan, bingung akhirnya gurunya. Kembali ke Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Siti Sarah. Nah sekarang kita bicarakan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Punya anak namanya Ismail, dia kelak menjadi Nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Subhanahu wa taala. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, saat Sayyidina Ismail sudah sampai pada usia bisa diajak bekerja, gitu ya, usia remaja, tidak belum dewasa tapi udah bisa diajak bekerja sama. As-sa'ya itu bekerja sama. Kalau kerja bisa diajak kerja, gitu kan? Kalau di kampung dulu macul sudah bisa diajak macul, kalau ngorek bisa diajak ngorek, kan kira-kira begitu. Ngangon bisa diajak ngangon, nah, sudah bisa diajak kerja sama, bekerja sama. Tuh, falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala, Nabi Ibrahim berkata li Ismail alaihi salam, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahu, wahai anakku, aku bermimpi melihat di dalam tidur, bermimpi tidak ya, ara fil manam itu mimpi, anni adbahuka, bahwa sungguhnya aku itu menyembelih, menyembelih Ismail. Tidak begini ya, baik Ismail, bapaknya disuruh menyembelih kamu, tidak, tapi diinformasikan bermimpi bahwa dalam mimpi itu bapak menyembelihmu, bukan disuruh menyembelih ya, bapak menyembelihmu. Fanzur madza tara, coba bagaimana pendapatmu. Pelajaran berikutnya nih, bahwa dalam rumah tangga ada keterbukaan, adanya diskusi. Itu ada, sudah ada contohnya ya, dialog. Jadi orang tua tidak mentang-mentang orang tua ya, membawa keinginannya sendiri tanpa bertanya kepada anaknya. Anak pun demikian, anak tidak membawa keinginan sendiri tapi bertanya kepada orang tua. Jadi sudah dicontohkan dialog seperti ini. Nah, kalau kamu nanti beres sekolah ini mau lanjutnya kemana kira-kira? Cek bapak, bagusnya kemananya? Tanya dia waktu nanti ngobrol. Kalau melihat sih sepertinya kamu tuh cocoknya di sini nih. Atau awas, bukan yang di TV, kamu cocoknya di laut. Bukan, kamu cocoknya di darat, bukan. Kamu ini kayaknya kalau di bidang-bidang yang di kantor-kantor pemerintahan bagus tuh kamu tuh, punya apa ya, prospek ke sana tuh. Nggak bisa. Wah, kamu ini bagusnya di sini nih, senang berdialog dengan anak-anak, kayaknya jadi pengajar pemerintah lebih aja di pendidikan saja maksudnya. Bisa begitu tuh nanti. Dia memberikan solusi. Nah, dia nanti yang memutuskan adalah anak, pilih kemananya. Kalaupun orang tua yang memutuskan, sudah berdialog, sudah berdiskusi dengan anaknya, sehingga tidak sepihak. Anak pun akhirnya ya nggak apa-apa ikut, mudah-mudahan ini jalan yang terbaik. Jalan. Ini diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, berdialog dengan anaknya. Dia tidak main gusur, pas mimpi langsung digusur. Nabi Ismail tadi bawa, mau golok langsung, apa lagi Ismail? Tidak begitu ya, boleh. Nampak cici bukan mah boleh sebenarnya.
Eta kalau kan cicing itu mananya mah urang we teu kitu. Tapi dialog dulu. Nah, ketika sudah berdialog lalu Nabi SAW mengatakan, siapa yang menyuruh ini ya Allah? Wahai ayah, apakah Allah? Iya. Kalau begitu, ya abatif'an ma tu'mar. Wahai bapakku, silakan lakukan saja. Begitu. Satajidi insyaallah minas sabirin. Maka kau akan lihat aku termasuk orang yang sabar dalam ketaatan, sabar dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap apapun yang diperintahkan oleh Allah, walaupun berat rasanya, menyakitkan rasanya, untuk Allah tidak ada yang tidak bisa. Ya, untuk dikerjakan kata Nabi Ismail. Belum jadi nabi, masih anak-anak. Kerjakan Bapak. Dikerjakan. Nah, dalam perjalanan itu sebelum Nabi Ibrahim menyampaikan informasi itu kepada Nabi Ismail, ada fase yang tidak langsung mimpi besoknya ngobrol, tidak. Ternyata mimpi ini tidak sekali mimpi, tapi mimpi ini mimpi yang berulang. Jadi tidak langsung pas mimpi pertama langsung disampaikan, tidak. Dalam Al-Kisah, di malam ke-8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi untuk yang pertama kalinya. Ya. Dalam mimpi itu Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya Ismail. Jelas sekali mimpi itu, benar-benar seolah-olah Nabi Ibrahim itu menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Setelah itu beliau terbangun lalu berpikir, aminallah aminasyaiton. Begitu ya kata Ibrahim. Seharian setelah bangun mimpi menyembelih, lalu dia terbangun lalu merenung sejak dia bangun sampai seharian, datang malam lagi mikir, gak bisa kerja, gak bisa apa-apa hari itu, mikir. Nabi Ibrahim, aminallah aminasyaiton, aminallah aminasyaiton. Ini mimpi dari Allah atau dari syaitan? Ini mimpi dari Allah atau dari syaitan? Sampai akhirnya Nabi Ibrahim tertidur lagi di malam harinya, di malam ke-9. Nah, malam ke-8 ini karena seharian merenung, memikirkan, memilih-milih apakah ini mimpi dari Allah, apakah dari syaitan, maka yusamma yaumuhu yaumat tarwiyah. Maka hari itu dinamai dengan hari tarwiyah. Itu sakalanya ya. Jadi malamnya bermimpi, merenungkan, memikirkan, memilih-milih apakah ini mimpi dari Allah atau dari syaitan, maka hari itu disebut dengan hari tarwiyah. Mulai tarwiyah ini secara umum kita disunahkan melaksanakan saum, walaupun boleh kita saum dari hari pertama Zulhijjah. Kenapa? Sebab 10 awal Zulhijjah hari yang istimewa. Ya, kata Nabi, al-amalus salih, ya, ahabbu ilallah fihin, bahwa ada amal salih paling dicintai oleh Allah di dalamnya, paling dicintai, yakni asyrul awal min Dzulhijjah, pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi kalau dari awal mau puasa silakan, walaupun tidak ada nas khusus bahwa amal salihnya adalah puasa. Tidak ada khusus ya. Jadi mau puasa, mau baca Quran, mau sedekah, mau sholat sunat, mau silakan amalan-amalan ibadah yang lainnya, mau berdoa, mau perbanyak doa, mau perbanyak zikir, silakan. Itu 10 hari pertama. Jadi masuk tanggal 1 Zulhijjah. Tapi yang paling syariat untuk melaksanakan saum dimulai dari hari tarwiyah ke-8. Memilih ini Allah dari syaitan, dari Allah syaitan. Tarwiyah namanya. Berpuasa di hari itu kita disunahkan. Malamnya mimpi lagi,
persis mimpinya sama gitu. Mimpinya sama kayak Imam Nawawi dengan mimpi sebelumnya di malam 8 dan sekarang masuk ke malam 9 dari bulan Zulhijjah. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Maka dia terbangun dari tidurnya dan dia mengatakan, hadza minallah, ini mah dari Allah. Fa'arafa annahu minallah, maka Nabi Ibrahim mengenal, ya, arafa, mengenal, mengetahui bahwa mimpi itu benar-benar dari Allah. Fasamma yaumuhu yauma Arafah, maka hari itu dinamai dengan hari Arafah. Ini yang terpenting, hari yang tidak kita melaksanakan saum. Di hari itu kata Nabi ketika ditanyakan oleh Abu Qatadah kepada Rasulullah SAW, an saumi yaumi Arafah, apa Nabi yukaffiru sanal mawdiyah wal baqiyah, maka dihapuskan, dikifarati, diuburkan, dihilangkan, diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu dan yang akan datang. Bayangkan, dosanya belum bikin udah siap ampunan di depan. Udah ada ampunan lah, saya bikin dosa. Jangan, istilah bikin dosa diampuni enggak. Iya, kalau saumnya benar-benar sampai pada tingkatan itu. Kalau enggak, dosa yang ada. Jangan bercita-cita begitu. Karena saya udah nyimpan nih tabungan ampunan dari Allah, dosa dulu. Jangan, tetap jaga dari dosa. Ya, sebab kita tidak tahu bahwa saum kita betul-betul bisa mengumpulkan dosa ke depan itu, atau dosa kita justru lebih besar, ya, lebih dahsyat daripada amalan kita itu. Tuh, saum Arafah disunahkan ke saum Arafah, dan ini lebih kuat lagi, ya, nasnya. Artinya kalau tanggal 8 tidak, tanggal 9 mah usahakan tanggal 9 puncak dari amalan terbaik sebelum akhir tanggal 10 dengan ibadah kurbannya, karena untuk puasa kan haram tanggal 10, ya, yaum nahar. Saum Arafah misalkan, siapa dari sekarang kalender Syrian tanggal 9, walaupun belum ada kepastian sekarang, ya, tunggu dulu nanti masuk akhir Juni ini, nanti sidang isbat, karena Syawal, Ramadan, Syawal sama Zulhijjah, 3 bulan di mana pemerintah secara khusus melaksanakan sidang isbat, penentuan awal Ramadan, penentuan akhir Ramadan atau awal Syawal, dan penentuan awal Zulhijjah. Kenapa? Sebab ada hari-hari yang istimewa di situ. Masuk Ramadan, di awalnya ada yaum syak. Kalau kita berpuasa sudah masuk, itu termasuk yang syak, yang meragukan, membuka bisnis puasa, bisnis can, gitu ya. Can masuk Ramadan, maka itu harus ada isbat, penetapan. Kemudian masuk Syawal, udah masuk apa belum masuk, udah masuk Syawal, mau puasa jadi haram, belum masuk Syawal nggak puasa jadi dosa, kan begitu ya. Maka ditetapkan ada amalan istimewa, dan termasuk Zulhijjah juga sama nanti. Ada petugas khusus untuk ru'yatul hilal, melihat bulan, ada laporan, lalu ditetapkan, ya, ditetapkan oleh pemerintah bahwa tanggal 1 Zulhijjah hari tanggal sekian Masehinya. Dan sekarang masih kemungkinan 2 dalam kalender di Sabtu 2 sekarang, ya. Kemungkinan Sabtu tanggal 10 Zulhijjah, kemungkinan Ahad juga tanggal 10 Zulhijjah. Kalender ada 2. Di rumah ada beberapa kalender, ada 2. Tapi yang paling dominan di tanggal 1. Wallahu a'lam yang mana nanti yang jadi. Tuh. Oleh karena itu, rekan-rekan, nanti kalau kita datang tanggal 9 ternyata berbeda dengan wukuf di Arafah, ya, catat nih, tanggal 9 penetapan di Indonesia ternyata tidak sama dengan tanggal wukuf di Arafah. Ingat, Arafah penamaan tanggal 9 dengan Arafah tempat wukuf itu beda, ya, beda. Jadi saum Arafah kita kan saum saat Nabi Ibrahim malamnya bermimpi dan tahu mimpi itu dari Allah, maka dinamai itu hari Arafah. Inilah saum karena hari Arafah, bukan karena wukuf di padang Arafah. Artinya kalau Arab lebih duluan, kita belakangan, kita saumnya saum
tanggal 9 Indonesia bukan bersamaan dengan wukuf di Arafah. Jadi Arafah, hari Arafah tidak ada hubungannya dengan wukuf di padang Arafah. Kalau bersamaan, ya Arab sendiri tetapkan bahwa wukuf di Arafah adalah bersamaan dengan tanggal 9 Zulhijjah, tapi penetapan Arab Saudi, tempat di mana dilaksanakan ibadah haji. Tapi di luar Arab Saudi punya tetapan tersendiri berbeda, maka puasa Arafah kita bukan puasa bersamaan dengan wukuf, tapi puasa di hari Arafah di mana penanggalan ditetapkan di negeri kita. Bisa kan? Hari ini tanggal 9, ternyata di Arafah besok baru wukuf. Puasa Arafah kita hari ini, besok hari penyembelihan, kan begitu. Jadi tidak ikut dengan wukuf di Arafah. Kan Arafah yang di situ bukan hari, Arafah yang di Arab itu ada tempat wukuf. Jadi tidak ada hubungannya sebenarnya. Kalau melihat satu kisah di dalam tafsir Munir ini berkaitan dengan penamaan Yaum Arafah, hari Arafah. Jadi kita ikut saja penetapan dari Kementerian Agama nanti. Tanggal 1-nya berapa, tanggal 9-nya di apa, disitulah kita melaksanakan Saum Arafah. Walaupun nanti menjadi berbeda dengan hari pelaksanaan wukuf di padang Arafah.